Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tadi part pertama ya, terputus di sini, yaitu di poin keempat, hal-hal lain berkaitan dengan kelahiran bayi. Yang keempat adalah menguburkan ari-ari. Jadi ketika bayi lahir itu biasanya ada ari-arinya, maka ari-arinya dikubur, ya, dikubur tanpa tata cara khusus, langsung aja dikuburkan, ya. Oke, lanjut. Yang kelima adalah ketika bayi baru lahir, yang harus dilakukan adalah memberi nama, ya. Memberi nama ini boleh di hari pertama atau di hari ketujuh, ya. Dibolehkan memberi nama bayi yang baru lahir dan baru diumumkan ketika akikah. Jadi dia baru lahir dikasih nama, misalkan namanya Ahmad. Nanti diumumin, namanya dikukuhkan, namanya Ahmad gitu di hari ketujuhnya. Ya, sebagaimana hadis yang tadi ya, bahwa Abu Musa membawa anaknya yang baru lahir ke Rasulullah, lalu Rasulullah mentahnik dengan kurma dan mendoakan keberkahan, gitu ya teman-teman. Nah, itu hari yang pertama ya. Tadi ada 5 poin. Yang pertama bersyukur kepada Allah, tahnik, memberi ucapan selamat kepada orang tua, menguburkan ari-ari dan memberi nama. Adapun hari ketujuh ya, hari ketujuh itu akikahnya ya, memotong kambingnya itu di hari ketujuh bagusnya. Walaupun boleh kalau tidak bisa di hari ketujuh, di hari ke-14 ya, di hari ke-14-nya itu bagusnya. Di hari ketujuh mencukur rambut bayi ya, ketika selesai memotong hewan kurban ya, hewan akikah, maka dicukur rambut bayi dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut. Jadi bayinya digunduli, dibotakin kalau bahasa kitanya. Jadi teman-teman, begitu caranya ya. Setelah akikah dipotong hewan akikahnya, misalkan bayi laki-laki, misalkan kalau laki-laki berarti dua kambing disembelih ya sebagai akikah itu, lalu dicukur rambutnya sampai botak ya, sampai botak. Dan rambutnya jangan dibuang dulu tapi ditimbang. Rambutnya ditimbang, misalkan ada 3 gram. Nah, 3 gram ini disedekahkan disedekahkan seberat perak. Jadi 3 gram berarti 3 gram perak gitu kan. 3 gram perak, misalkan 1 gramnya misalkan 20.000, berarti 3 gram 60 gitu kan. Nah, 60.000 ini disedekahkan ke orang miskin. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi ketika memerintahkan Fatimah ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ya, anaknya, "Hai Fatimah, cukur rambutnya dan sedekahkanlah dengan perak seberat rambutnya kepada orang miskin." Jadi nanti anaknya digundulin, rambutnya ditimbang misalkan 3 gram. Nah, 3 gram itu disedekahkan ya. 3 gramnya itu ukuran atau seharga perak gitu ya. Jadi anak yang baru lahir ketika 7 hari dia dibotakin rambutnya. Nah, kalau perempuan gimana? Perempuan juga sama, dibotakin juga rambutnya. Kenapa dibotakin? Kan jelek. Enggak, malah dibotakin nanti rambutnya malah tambah bagus insyaallah. Secara penelitian begitu katanya. Dan emang begitu, perintah agama kita tentu tidak bertentangan dengan kebaikan kita sendiri, seperti itu ya. Lanjut, memberi nama tadi boleh di hari pertama dan dikukuhkan atau diumumkan di hari yang ke-7. Oke teman-teman sekalian, itu berkaitan dengan 3 poin yang bisa sampaikan pada hari ini, yaitu definisi akikah, lalu hukum akikah, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketika bayi barulah lahir. Itu 3 hal ini yang kita harus pahami, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa pahami dan bisa kita amalkan ya. Kalau kita memang bisa mengamalkannya, kan akikah kan adalah terkait dengan punya anak ya, teman-teman kan belum punya anak, tapi ini bagus juga teman-teman untuk mendakwahkan mungkin nanti punya adik. Ini teman-teman sudah tahu hukumnya seperti apa. Seperti itu teman-teman sekalian.
Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan pakai sabun, stay at home, jangan kemana-mana ya, lebih baik di rumah, dan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan ibadah dan rajin belajar, terutama ya, rajin belajar, dan jangan terlalu banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, murojaah, mengulang pelajaran, membantu orang tua, dan hal-hal positif lainnya. Ya, seperti itu dari Mr. Febri. Barakallahu fikum. Untuk tugasnya teman-teman simak di Google Classroom, kerjakan apa yang diperintahkan, dan ikhlaskan niat dalam mengerjakan tugas-tugas dari para guru. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.